Tahan imbang dan kalahkan Arab Saudi. Mampukah timnas Indonesia penuhi target itu? Ya, Piala AFF 2024, Sinteyong panggil Martin Paes hingga Jordi Amat ke timnas Indonesia setelah dapat lampu hijau dari PSSI. Nah, seruan atlet Asia mendukung keadilan bagi timnas Indonesia menggema. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Anggota Komite Eksekutif atau EXCO PSSI Sumarji mengungkapkan target realistis timnas Indonesia di 2 pertandingan FIFA Matchday November 2024. Sumarji mengatakan skuad Garuda harus bisa menang melawan Arab Saudi dan imbang dengan Jepang. Ya, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Sinteyong akan bersuai dengan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, skuad Garuda ditargetkan mendapatkan 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Caranya, kata Sumarji, timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan minimal imbang dengan Jepang. Ya, bicara target, realistis harus dapat poin ya. Melawan Arab Saudi harus bisa menang karena home. Kalau lawan Jepang ya minimal seri lah, kata Sumarji. Target ini dipasang setelah timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan sebelumnya. Diketahui Tom Hei dan kolega 3 kali imbang melawan Arab Saudi dengan skor 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. 1 pertandingan lainnya berakhir kekalahan dari China dengan skor 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober lalu. Dan dengan serangkaian hasil ini, timnas Indonesia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C, dan tentunya timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk membuka peluang melaju ke Piala Dunia 2026 sebab hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi. Di informasi bola yang selanjutnya, jurnalis Nahar Kunais mengajak seluruh bangsa di Asia, terutama para atlet, untuk menyerukan keadilan bagi skuad Garuda yang diduga kuat telah dicurangi ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ketika melawan Bahrain. Nahar Kunais juga mengajak seluruh Asia untuk mendesak Presiden AFC Salman Al-Khalifa berlaku adil kepada timnas Indonesia. Ya, seluruh atlet di Asia harus berdiri bersama Indonesia hingga keadilan dipulihkan dan Presiden Konfederasi Asia Salman Al-Khalifa harus berlaku adil terhadap timnas Indonesia. Begitu cuitan Nahar Kunais lewat akun X-nya. Nahar akan menggunakan insting dan kemampuan jurnalisnya untuk menginvestigasi serta memantau penyelidikan yang dilakukan oleh AFC, di mana AFC akan memanggil dan melakukan penyelidikan 3 wasit yang bertugas di pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain beberapa waktu yang lalu. Ya, Nahar Kunais meyakinkan impian masyarakat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tidak akan pernah pupus meski diperlakukan tidak menyenangkan. Ya, impian masyarakat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tidak akan pupus. Ya, mari kita lihat apa yang terjadi dalam penyelidikan dan terhadap penguasa yang lalai ini, kata Nahar. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Sinteyong memanggil Martin Paes hingga Jordi Amat ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 setelah mendapatkan lampu hijau dari PSSI. Ya, anggota EXCO PSSI Arya Sinulinga mengatakan Sinteyong dipersilakan memanggil pemain-pemain abroad untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Namun Arya Sinulinga mengatakan keputusan akhir gabung atau tidaknya sang pemain abroad ada di tangan klub masing-masing. Sebab Piala AFF 2024 tak masuk dalam agenda FIFA sehingga klub tak wajib melepas sang pemain ke tim nasional. Ya, kalau diperbolehkan sama klubnya pemain abroad kenapa enggak? Tapi apakah sesuai dengan kebutuhan Sinteyong? Kita kan nggak tahu juga ya, tergantung Sinteyong, kata Arya Sinulinga. Saat ini ada beberapa abroad yang bisa dimanfaatkan oleh Sinteyong mengingat kompetisi mereka sudah berakhir atau menjalani libur ketika Piala AFF 2024 bergulir.
Nama pertama adalah Pratama Arhan yang bermain untuk Suwon FC di Liga 1 Korea Selatan. Berdasarkan jadwal, Liga 1 Korea Selatan 2024 berakhir pada 24 November 2024 dan kehadiran Pratama Arhan dibutuhkan untuk memperkuat sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Nama selanjutnya ada Asnawi Mangku Alam dari Port FC Liga Thailand dan Jordi Amat dari JDT di Liga Malaysia. Dan ketika Piala AFF 2024 bergulir, Liga Malaysia dan Liga Thailand dikabarkan diliburkan. Hal itu dimaksudkan agar klub-klub Liga Malaysia dan Liga Thailand tidak keberatan untuk melepas sang pemain ke tim nasional. Nama terakhir adalah Martin Paes. Musim reguler Major League Soccer atau MLS 2024 telah berakhir pada Minggu 20 Oktober kemarin pagi. Berhubung klub Martin Paes FC Dallas gagal masuk playoff, kiper 26 tahun ini bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia. Martin Paes pun tidak perlu malu untuk tampil di ajang Piala AFF 2024. Ada banyak pemain top yang saat ini membela klub besar tapi bersedia main di Piala AFF 2024. Salah satunya adalah Dion Kuls. Ketika membela timnas Malaysia di Piala AFF 2020, Dion Kuls membela klub raksasa Liga Denmark FC Midtjylland. Karena itulah menarik menanti siapa saja pemain top yang akan dibawa oleh Sinteyong ke Piala AFF 2024. Ya, di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan juga Filipina. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF 2024. Kevin Dix belum bisa debut dengan Timnas Indonesia dalam waktu dekat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. PSSI menjelaskan alasannya secara lengkap. Ya, banyak pihak yang menginginkan Kevin Dix setelah bisa membela timnas Indonesia kontra Jepang pada 15 November 2024 di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. PSSI harus mendaftarkan Kevin Dix seminggu sebelum menghadapi Jepang, yaitu pada 7 atau 8 November 2024. Namun, proses naturalisasi bek berumur 28 tahun ini masihlah panjang. Kalau Kevin Dix begini kawan-kawan, Kevin Dix itu kalau mau main itu harus H-7 terakhir datanya masuk. Mainnya kan tanggal 15 November 2024, berarti data masuk itu minimal tanggal 8 November 2024 atau tanggal 7 November 2024 dia harusnya waktu datanya ya. Dan tanggal 7 November 2024 berarti harus sumpah di situ dan KTP, imigrasi dan ya kawan-kawan ya. Kata Esko PSSI Arya Sinulinga kepada wartawan. Lalu bagaimana yang paling realistis? Arya mengatakan, nah teman-teman kan tahu pemerintahan masih baru, ini kabinet juga sudah berubah. Nomenklatur kabinet juga berubah. Kementerian Hukum dan HAM yang tadinya satu kementerian jadi 3 kementerian. Jadi semua lagi konsolidasi kementeriannya gitu. Itu satu. Lalu DPR pun juga baru kemarin terbentuk komisinya. Berubah semuanya, bergeser. Jadi sepertinya ini akan kalau untuk ngejar sekarang kita nggak gini loh ya. Kita bukan pemerintah ya. Ayo cepet-cepet. Nah kan lucu juga. Jadi jangan segitu-gitunya juga lah, kata Arya. Jadi paling realistis, Kevin Dix bermain dengan timnas Indonesia pada tahun melawan Australia di 20 Maret 2025 dalam melanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Grup C.